Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Rabu tanggal 14 April 2021, mari kita mengadakan ibadah pada malam hari ini, yaitu ibadah berayat. Ibadah berayat pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus, Sang Penyelamat dan Roh Kudus, Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 15 ayat ke-1. Semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Baiklah Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, selamat malam. Pada malam hari ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Bersama saudara-saudara kami, biarpun di rumah masing-masing, kami tetap menghadapkan dan akan menelaah firman-Mu. Kiranya Tuhan turun di tengah-tengah kami, supaya kami dalam menyampaikan firman-Mu tidak menyimpang dari apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan, siapkanlah Tuhan pikiran hati kita masing-masing, supaya dapat menerima firman-Mu dengan baik dan dapat mengeterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuserahkan doa ini dengan nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah Bapak Ibu kita membaca Alkitab yang kita ambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai dengan 35. Yang demikian firman-Nya. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dan bisa mengeterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk firman pada malam hari ini,
Saya beri judul yaitu Jangan Menunda, Ini Waktunya. Sebagai ayat emasnya, saya ambil dari ayat nomor 27, Amsal 3 ayat 27 yang demikian firman-Nya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bapak, Ibu, beserta saudara-saudara yang terkasih, ada banyak orang yang telah suka menunda-nunda untuk melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan di rumah maupun di tugas-tugas dari sekolah maupun kantor. Contohnya, ketika mendapat tugas baik dari sekolah maupun di rumah, belajar, pergi ke gereja ataupun ke lain tempat. Bahkan sejak kita sekolah seringkali kebiasaan menunda itu sering kita kerjakan. Tidak Bapak, Ibu, atau anak-anak. Saya pun pernah seperti itu. Tugas seringkali kita lakukan menjelang akan dikumpulkan. Misalkan, besok mau dikumpulkan malam hari lembur. Kalau tidak, datang ke sekolah pagi-pagi sekali ngerepek, nyontoh temannya. Seperti itu. Temannya kalau tidak datang pagi, maka kita tidak bisa mengerjakan karena tidak ada contohan. Lah, hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Bisa tahu sendiri. Maka akan mengebut menyelesaikan tugas-tugas itu. Bahkan istilah-istilah itu sangat keren sekali di anak-anak muda sekarang, yaitu SKS. SKS artinya yaitu sistem kebut semalam. Walaupun secara hasil pasti tidak semaksimal, tetapi seringkali kita lakukan. Jika untuk hal seperti ini saja kita sudah terbiasa menunda, apalagi dalam hal berbuat baik terhadap sesama, merupakan perbuatan tanpa imbalan apa-apa. Sebuah pekerjaan sukarela yang justru menyita waktu dan pengorbanan lainnya. Kita seringkali menunda waktu dan memiliki banyak sekali pertimbangan ketika hendak menolong atau memberikan suatu kepada orang lain. Kita menghitung-hitung untuk ruginya. Kalau aku menolong saat ini, apa yang kudapat dari orang itu? Firman Tuhan mengingatkan bahwa waktu untuk menolong orang itu adalah sekarang. Detik ini juga apabila kita lakukan lebih bagus. Tidak menunggu kalau kita kaya, tidak punya apapun, kalau ingin menolong bisa dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, masih banyak alasan yang bisa diungkapkan untuk membenarkan diri kita karena tidak menolong. Namun pada intinya sebenarnya kita tidak rela kehilangan apa yang kita miliki untuk diserahkan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Ada rasa sayang terhadap harta milik kita. Jika itu harus kita serahkan kepada orang lain. Punya rasa eman. Melakukan kebaikan adalah pekerjaan yang mulia. Dan semua orang dapat melakukannya seperti itu. Waktu setiap orang pada hakikatnya adalah baik, dan Allah sebenarnya telah melengkapi kehidupan kita dengan nurani untuk berbuat baik. Sebab itu berbuat baik tidak perlu harus menunggu miskin atau kaya atau berlebihan harta. Lalu apa yang dikatakan oleh Amsal terhadap kehadapan dengan masalah itu? Amsal berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ada di ayat 27. Apa maksud Amsal?
Pertama, kita diajak belajar untuk menahan kebaikan yang diberikan kepada orang yang memang layak menerima. Ketika menghadapi situasi yang demikian, kita harus mengingat firman Tuhan, yaitu tidak menahan, yang artinya membiarkan hati kita untuk memberi, mengasihi, atau berbagi dengan orang lain. Kita diajak membiarkan hati melepas apa yang kita eman-eman di rumah, kekayaan kita, harta kita, supaya kita bagikan kepada orang lain. Dengan kata lain, kita tidak lagi memikirkan untung ruginya, dan belajar menghilangkan pikiran kalau memberi itu rugi, barang-barangnya kalong atau hilang. Tetapi sebaliknya, memberi itu menghasilkan anugerah dari Allah bagi kita. Yang kedua, Amsal memberikan nasihat bukan kepada orang yang tidak mampu melakukan, tetapi kepada yang mampu dan bisa memberi. Ia mengatakan, padahal engkau mampu melakukannya, ada bagian yang memang kita berikan kepada orang lain. Tidak menahan kebaikan bisa dimulai dengan menolong hati kita untuk mampu memberikan orang lain yang layak menerima pemberian itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sudah mengasihi kita dengan kasih setia yang begitu luar biasa besarnya. Sekarang giliran kita, apakah kita mampu menyalurkan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita lewat kepedulian kita terhadap sesama? Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik terhadap mereka yang membutuhkan, atau kita masih terus mengelak dan menunda-nunda melakukan dengan alasan berbagai dalih? Mari periksa diri kita, apakah ada yang mampu kita berikan hari ini kepada mereka yang kesulitan, mereka yang sebenarnya berhak menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada bulan ini kita mempunyai kesempatan untuk menolong, membantu saudara-saudara kita, khususnya di Panti Asuhan Bethesda milik GKJW yang berada di Tulungagung. Mari kita membantu mewujudkan kasih terhadap saudara kita. Panti Asuhan Bethesda dibangun tahun 82 sampai dengan tahun 86 dengan dana para dermawan di atas tanah milik GKJW. Mari berbagi, jangan ditunda-tunda waktunya lagi. Panjenengan semua mempraktekkan kasih itu seperti ayat Nats tadi. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tibalah saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, dibarengi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 433 bait 1 dan 2. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang kanan.
Kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih. Pada malam hari ini kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di dalam menyampaikan firman tadi dari awal tengah sampai akhir selalu seurut dengan firman-Mu saja ya Tuhan. Bapa yang di surga, perkenankanlah kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, terutama pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan jamahlah satu persatu supaya mendapatkan kesembuhan dari Tuhan saja. Yang merawat juga kudoakan Tuhan berkati, supaya di dalam merawatnya mendapatkan anugerah dari-Mu saja dan mempunyai kesabaran untuk merawat saudara-saudara kami yang sakit. Juga berdoa kepada bangsa dan tanah air kita Tuhan. Di beberapa tempat yang sedang ada bencana alam, kiranya Tuhan berilah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan ada bencana alam. Seperti yang di NTT juga di Malang Selatan Tuhan. Berkati Tuhan mereka. Ajarilah Tuhan selalu mengucap syukur di dalam menghadapi apapun. Kuatkanlah hati mereka di dalam menghadapi bencana-bencana ini. Juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya semua ini kuserahkan kepadamu Tuhan. Engkaulah pintu untuk membuka dan melepaskan pergumulan-pergumulan saudara kami. Kami sendiri tidak mengetahui. Tuhanlah yang mengetahui, sehingga bisa melepaskan pergumulan dari saudara-saudara kami, bisa terlepas dari pergumulan itu dan bisa melakukan tugasnya sehari-hari dengan ringan. Bapa yang di surga, perkenankanlah Tuhan berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bekerja di dalam menghadapi kesulitan pekerjaan. Tuhan berkati, juga anak-anak yang sekolah Tuhan berkati, sebentar lagi juga akan menghadapi ujian-ujian. Kiranya Tuhan memberkatinya satu persatu anak-anak ini supaya mempunyai hati yang rajin, pikiran yang rajin untuk menghadapi pelajaran-pelajaran dan menghadapi apa saja kendala-kendala di sekolah. Tuhan berkati orang tuanya, berilah Tuhan ketelatenan dan kesabaran dalam menghadapi anak-anak di dalam kesulitan-kesulitan di dalam sekolah di rumah. Bapa yang di surga, juga berdoa untuk kegiatan Paspen Kespel 2001. Tuhan berkati panitia-panitia yang sedang melakukan tugas-tugasnya. Jauhkan dari petaka Tuhan. Berilah Tuhan hati serta pikiran yang rela untuk bekerja. Semua ini hanya berkat dari Tuhan saja. Juga berdoa kepada Bapak Pendeta, juga keluarga, saudara-saudara kami, majelis-majelis, dan semua guru KPR dan guru anak-anak semuanya Tuhan. Berkatilah Tuhan terutama kesehatannya. Juga pasaman, terutama pasaman Simo Mulyo. Tuhan berkati satu persatu supaya terlepas dari apa yang sedang dihadapi di dunia ini. Tuhan kuserahkan juga persembahan-persembahan yang sudah kami siapkan, dan persembahan ini berkati Tuhan supaya bisa menjadi kelebaran nama-Mu yang ada di dunia ini. Semua ini kuserahkan Tuhan, doa yang kurang sempurna ini dengan nama Tuhan Yesus. Doa ini kututup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami bawa ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau ialah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 426 bait 1 saja.
harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rabani dan cemerlang. Tibalah saatnya ibadah pada malam hari ini kita tutup. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, Sang Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kebaktian berayat pada malam hari ini kami cukupkan sampai sekian. Untuk itu Tuhan memberkati. Amin.